kita akan membahas mengenai fisiologi penglihatan atau fisiologi visual. Dalam hal ini adalah bagaimana mata nanti mempengaruhi ya. Jadi topik ini sebenarnya terkait dengan bagaimana nanti hubungannya dengan proses yang terpengaruhi oleh psikologi. Salah satu halnya adalah penglihatan itu nanti akan mempengaruhi bagaimana awareness kita, bagaimana kesadaran kita dan lain sebagainya. Sehingga penting kita untuk memahami ini. Mungkin sebelum ini dulu sekilas bahwa mata itu terdiri dari beberapa komponen anatomi. Di antaranya ada sklera di sana yang merupakan lapisan paling luar yang memiliki kornea. Kornea ini yang nanti perannya dalam bagaimana mempertahankan protektif terhadap mata di dalam. Kemudian ada koroid di dalamnya yang memiliki banyak pembuluh darah yang memvaskularisasi mata. Dan yang paling utama untuk proses penglihatan yaitu retina yang berada di bagian belakang koroid yang merupakan suatu jaringan saraf dengan memiliki reseptor-reseptor, fotoreseptor terutama. Ini gambarannya kita bagi menjadi kavitas anterior, ya, mulai dari anterior chamber, posterior chamber dibatasi oleh lensa. Ya, ada konjungtiva di luar, kemudian ada iris, ada pupil lubang tengah di sini, kemudian ada ligamentum suspensorium yang nanti akan mempertahankan lensa, menekan atau memperbesar atau mencekungkan lensa. Kemudian di bagian posterior, itulah yang lebih besar, kita sebut ada vitreous chamber berisikan cairan vitreous, pembuluh darah. Sampai di bagian belakang dari vitreous chamber itu ada suatu koroid yang berisikan di sini sekitarnya ada retina, kita bisa lihat. Kemudian ada fovea centralis, ini titik sebenarnya titik buta nantinya ya, tengah-tengah di sini. Fovea centralis namanya, tapi dia yang paling banyak memiliki konus di sini. Kemudian ada central vein, central artery dan nervus opticus ya, hubungannya di sini. Ini gambaran dari mata. Dan ada pergerakan otot mata, ada beberapa otot nantinya, ada rectus superior, rectus inferior, dan ada satu lagi otot untuk pergerakan mata. Nah, yang banyak kita bahas di sini adalah mengenai retina. Retina itu merupakan suatu jaringan saraf fotoreseptor. Dia memiliki visual di situ, ada sel batang dan sel kerucut, di mana sel batang yang berperan di dalam penglihatan terhadap gelap, dan sel kerucut penglihatan warna, ya, penglihatan terang. Nanti sel kerucut dibagi lagi menjadi beberapa komponen sesuai dengan warna dominannya. Kemudian di retina itu terdapat sel neuron yang lain yang berguna utamanya untuk mensupport fotoreseptor tadi. Ada sel bipolar, sel ganglion, sel horizontal, dan sel amakrin. Komponen fungsionalnya, nanti kita bisa lihat potongan melintangnya dari retina ini, fotoreseptor ini ya. Dia memiliki lapisan berpigmen, kemudian ada lapisan sel batang dan sel kerucut, ada lapisan inti luarnya, kemudian lapisan inti dalam, lapisan ganglion dan serat nervus opticus, dan membran pembatas dalam. Ya. Ini tampilannya ya. Jadi cahaya berasal dari sini. Maka yang paling awal itu, paling ujung itu sebenarnya adalah sebelum serabut saraf ya. Serabut saraf itu paling ujung, bukan paling belakang, jadi paling depan dari bagian belakang mata. Ada stratum opticum, kemudian ada sel ganglion yang mengantarkan ke nervus opticus. Ada jaringan plexiformis dalam, jaringan nuklear dalam berisikan sel amakrin, sel bipolar. Kemudian ada di sini sel batang dan sel konusnya, dan paling belakang ini namanya ya, sel pigmented, layar pigmentednya. Nah, pada kornea, pada retina tadi ada yang kita sebut namanya fovea. Fovea ini luasnya kecil sekali. Disinilah kita bisa melihat bagaimana visus yang tajam dan detail, tetapi dia hanya memiliki konus, ya, memiliki konus.
Ada yang kita sebut namanya fovea centralis, itu lebih kecil lagi, dia yang paling tipis ya, lapisan paling tipis pada retina. Dia langsung ke cahaya langsung masuk ke konus, tapi dia tidak memiliki, di sini ada sel pembuluh darah, sel ganglion, lapisan plexiformis luar dan dalam. Jadi kalau kita lihat nih bentuknya gambaran potongan melintangnya, di tengah-tengah inilah yang kita sebut namanya fovea. Ini fovea. Ini lapisan-lapisan plexiformis, ganglion dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak, dia hanya terdiri dari sel kerucut, tidak memiliki sel batang. Nah, ini nanti ada yang kita Mohon sebut maaf, ya, pointer Bapak nggak kelihatan, Pak. pointer nggak kelihatan. Sorry, maaf. Oh, ini pointernya kelihatan. Iya, iya Pak, sudah Kelihatan, kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. Jadi disinilah yang kita sebut fovea itu, bagian tengah dia tidak memiliki jaringan-jaringan sel sekitarnya ya. Sekitarnya ganglion, plexiformis dan yang lain. Nah, yang tadi kita bilang utama untuk sel penglihatan itu adalah yang kita sebut dengan namanya fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel konus. Bentuknya sel batang itu lebih panjang, lebih tipis, dan dia memiliki fotochemical, bagian fotochemical di bagian luarnya, bagian paling belakang namanya. Pada sel batang itu kita sebut rhodopsin, pada sel konus itu kita sebut pigmen cahaya, yang mana dia memiliki sensitivitasan yang berbeda terhadap spektrum cahaya. Nanti kita bisa lihat bagaimana sensitivitasnya terhadap spektrum cahaya tersebut. Dan ingat bahwa sel konus itu hanya memiliki 1 dari 3 sel pigmennya. Apakah itu pigmen sensitif biru, pigmen sensitif hijau, ataupun pigmen sensitif merah. Jadi tidak ada semua sel konus itu memiliki semua pigmen sensitif warna tertentu. Dia hanya merah, biru, atau hijau. Makanya pada keadaan tertentu maka orang bisa jadi buta warna karena mungkin dia tidak memiliki pigmen spesifik terhadap konus warna tertentu. Ya, ini posisi yang tadi sebenarnya sama, cahaya dari sini, sel ganglion di luar, sel amakrin, sel bipolar, sel horizontal, ada sel batang yang lebih banyak dibandingkan dengan sel konus. Ini bagian belakang dari eyeball. Nah, yang membedakan adalah bahwa pada sel konus itu penglihatan kita sebut namanya penglihatan fototopik. Kenapa? Karena dia memiliki predominasi pada cahaya yang bagus dengan menampilkan persepsi cahaya yang lebih detail. Akan tetapi, kita bisa lihat bagaimana law konvergensinya antara ganglion dengan konus tersebut. Artinya satu konus, satu ganglion. Ini membuat persepsi lebih detail, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih banyak untuk bisa menstimulasi sel konus tersebut. Sementara pada sel batang, kita sebut high convergence, satu sel batang saja kena di sini, salah satu saja yang terstimulasi, maka dia akan menstimulasi juga retinal ganglion cell. Satu dari banyak ini dia akan menstimulasi satu ganglion cell. Sehingga apalagi kalau dia banyak dengan pada keadaan gelap, itu dia mungkin cahaya yang kena hanya sedikit ya. Sehingga dia bisa menstimulasi ganglion cell ini cukup baik, dia akan bisa terstimulasi lebih baik. Inilah yang kita sebut namanya high convergence dari sel batang. Dan dia sangat sensitif terhadap gelap, ini maksudnya terhadap gelap, tapi dia lebih tidak detail dan kekurangan warna, jadi warnanya tidak nampak, dia hanya fokus kepada
sumber cahaya terutama pada saat gelap. Ini nanti menjelaskan bagaimana kenapa pada gelap itu lama-lama akhirnya nanti kita bisa melihat ya setelah lama. Itu utamanya adalah melalui sel batang. Nah, ini apa yang terjadi pada sel batang ketika adanya cahaya. Ini pada saat gelap, maka rhodopsinnya inaktif, siklik GMP-nya terbuka masuk ke dalam sedikit ya, masuk ke dalam dia, sehingga sodium channel-nya terbuka. Sodium channel terbuka dia bisa masuk, sodium ionnya masuk ke dalam sel batang mengakibatkan proses depolarisasi sel batang, sehingga sel batang akan mengeluarkan glutamat. Sel batang yang mengeluarkan glutamat ini yang kita sebut namanya depolarisasi. Sebaliknya, pada cahaya, maka akan terganggulah teraktivasinya molekul rhodopsin di situ. Sodium channelnya tertutup. Akhirnya sodium ion tidak bisa masuk ke dalam, terjadi hiperpolarisasi dari sel batang. Pelepasan glutamatnya akan menurun. Pelepasan glutamat menurun ini nanti yang dia tidak bisa mengakibatkan aktivasi dari sel batang. Makanya dia hanya teraktivasi pada gelap. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana pengaruh dari cahaya gelap dan terang terhadap ini masing-masing sel batang. Kita lihat dari bawah dulu, cahaya dari sini. Cahaya dari sini. Maka dia akan mengakibatkan depolarisasi potensial aksi. Kalau dia responnya pada keadaan gelap, maka sebenarnya ini cahaya arah sini sampai ke ujung ya, sampai ke dalam. Maka retina itu dalam bentuk cis form, 11 cis form. Dia masih dalam bentuk yang sama, cGMP-nya meningkat, NA channel-nya proses yang tadi dijelaskan, NA channel-nya terbuka, terjadi depolarisasi, kalsiumnya, terjadi pelepasan neurotransmitter, akhirnya potensial aksi pada sel ganglion di tengah tidak ada, propagasi ke korteks visual, dianggap ini adalah suatu gelap. Sementara kalau dia ada cahaya, maka terjadi perubahan terhadap bentuk retina tadi menjadi all trans retina yang akan mengaktifkan fotopigmen. Terjadi aktivasi translusin, fosfodiesterase, penurunan cGMP di sini. Maka dia akan tadi terjadi penutupan NA channel, hiperpolarisasi. Kalsium channel tertutup, terjadi depolarisasi pada tengah, sel ganglion diproses sel bipolar dan sel ganglionnya. Propagasinya dikenali bahwa ini adalah suatu gambaran, suatu image visual. Jadi bagaimana respon dari suatu cahaya itu bisa mempengaruhi dari sel batang di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi ada spektrum cahaya masing-masing dari sel batang dan sel konus. Sel konus itu wavelength-nya sekitar 400-an maksimumnya. Rod itu sekitar 500, sel batang, sel konus yang hijau itu 500 sampai 600, sel konus yang merah mendekati 600. Sehingga ini nanti mempengaruhi, bisa saja dia ada masalah dengan salah satu, seperti keadaan buta warna, maka dia terganggu sel konusnya ini sehingga dia tidak bisa melihat cahaya warna tertentu. Ini penjelasan yang tadi ya. Manusia hanya bisa melihat dari 400 sampai 700-an. Di luar dari itu tidak bisa melihat. Ini ada infrared, radar, kemudian X-ray, dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal yang penting di dalam bagaimana cahaya itu dikenali. Yang pertama dari panjang gelombang, tadi penting ya, ini warna tadi, panjang gelombangnya, kita bisa lihat sama-sama. Kemudian, karena ini mempengaruhi warna nantinya, kalau panjang gelombang tertentu, warnanya tertentu. Intensitas itulah yang mempengaruhi kecerahannya, seberapa cerahnya warna tersebut. Kemudian bagaimana jarasnya, bagaimana
suatu cahaya itu bisa dikenali atau suatu benda itu bisa dilihat oleh mata kita, ada yang kita sebut jarak saraf yang memiliki akson dari batang dan konus, mulai dari nervus opticus, tractus, sampai di corpus geniculatum lateralis di thalamus. Jadi dia akan bersilang melalui serat hemiretina nasalis, nanti gambarnya akan saya lihatkan. Nanti dari tractus geniculatus thalamus, dia akan ke geniculocalcarina, masuk ke lobus occipitalis, yang mana ini berasal dari separo temporal mata bagian ipsilateral. Jadi kalau kita melihat sebelah mata, sebelah kanan, mata sebelah kanan, arah temporalnya berarti ke arah kanan lagi. Jadi mata ipsilateral, mata kanan melihat sebagian kanannya, bagian temporalnya mata, dan sebagian dari bagian nasal mata kontralateral. Jadi arah nasalnya itu dilihatkan oleh, jadi traktusnya terdiri dari itu. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian sampai ke korteks visual primer. Ini gambar yang tadi saya jelaskan bahwa dia akan bercabang di chiasma opticus dari bagian kanan. Ini yang kita sebut namanya bagian hemiretina nasal, ini bagian temporal. Maka tampilan yang di bagian kiri, korteks visual primer, setelah dari talamus di sini nantinya, dia akan membawa serat dari bagian nasal hemiretina, kalau kita hitung sebelah kanan ya, kalau kanan mata kanan, korpus kanan, maka dia akan membawa temporal hemiretina kanan dan membawa nasal hemiretina kiri. Yang dia bisa lihat di bagian left visual field. Begitu juga di sebelah kiri, maka dia akan membawa bagian temporal hemiretina kiri yang melihat bagian kanan, dan nasal hemiretina kiri yang melihat bagian kanan juga. Ya. Jadi begitulah bagaimana prosesnya mata itu ditransmisikan. Kemudian ada jarak visual mulai dari retina, corpus geniculata lateralis di thalamus, stria atau korteks visual primer, ya, striata namanya. Dia akan dikonduksikan sinyal dari masing-masing retina itu sampai ke korteks striata, yang sebagian besarnya berupa akson ya, bukan nukleus nanti. Jadi panjangnya itu akson paling banyak. Dan ingat, masing-masing nervus nukleus geniculatus lateralis memiliki 6 lapisan yang punya input visual dari lapang pandang kontralateral, 3 dari masing-masing mata. Jadi dia masing-masing mata, 3 mata kanan, 3 mata kiri, itu ada jalurnya di sepanjang nervus nukleus geniculatus lateralis. Yang nanti dia akan berproyeksi ke korteks visual yang membentuk striata, yang kita sebut namanya korteks striata. Nanti saya lihatkan bentuknya. Nah, konsep yang harus diingat bahwa sistem retina geniculata striata itu kita sebut namanya sistem retinotopik, di mana dari satu nukleus di retina, maka dia akan masuk ke satu kelompok nukleus geniculata, akan masuk ke satu kelompok nukleus di striata. Jadi dia diorganisir seperti gambaran di retina. Jadi tidak ada nukleus yang kedua di retina masuk ke nukleus satu di striata, tidak ada. Jadi yang warna merah, misalkan gambaran warna merah, maka dia gambarannya warna merah juga di striata. Satu sisi sebelah kanan kita tampilannya, dia masuknya di striata di satu sisi sebelah kanan juga yang sama. Jadi organisirnya seperti gambaran pada retina, sehingga bisa menampilkan apa yang dilihat oleh retina pada striata. Striata ini kita sebut korpus visual primer. Ada yang disebut namanya dua stimuli yang berdekatan di retina, maka akan mengeksitasi neuron yang berdekatan juga. Ini kelebihannya. Jadi mata kita melihat ke depan itu, kita bisa melihat ada daerah-daerah yang nanti mungkin akan saya lihatkan gambar yang lebih detail. Misalkan kita melihat ini ada titik lampu ya. Lampu itu dia punya lebar 10 cm misalnya. Maka 10 cm itu dilihat ke mata, dia akan bisa memvisualisasi jarak retina yang mungkin dua retina yang berbeda, yang berdekatan. Dua retina berbeda berdekatan itu nanti akan dikenali juga oleh sistemnya sampai ke korpus visual primer, itu dalam hal juga dua stimulus yang berdekatan juga.
Kalau dia dua stimulus yang berbeda, maka gambaran lampu akan berada di tempat kanan, di satunya tempat kiri ya. Padahal dia di satu tempat yang bersamaan. Makanya ini yang kita sebut namanya adalah suatu retinotopik. Ya. Primer, occipitalis. Kemudian ada korteks visual sekunder, ada yang kita sebut prestriata. Nanti ada yang asosiasi, ada yang inferotemporal dan posterior parietal. Apa itu korteks visual primer? Korteks visual primer yaitu korteks yang mendapatkan input paling banyak dari nuklei pada talamus, yaitu yang kita sebut namanya nucleus geniculatum lateralis. Dia terletak pada regio posterior lobus occipitalis, tersembunyi pada viscera longitudinalis, dan dia akan terorganisir menjadi striata-striata yang tadi yang saya sebut, yang kita sebut namanya kolumna vertikalis fungsional, di mana dia neuron pada masing-masing striata itu, kolumna vertikalis yang sama itu, respon terhadap stimuli area yang sama di retina. Ini yang kita sebut namanya tadi retinotopik. Sementara ada secondary visual cortex, ada yang kita sebut namanya prestriata cortex dan inferotemporal cortex. Dia punya input paling banyak dari primary visual cortex. Kemudian ada cortex asosiasi visual, dia mendapat input paling banyak dari secondary visual cortex, yaitu posteroparietal cortex. Nah, bahwa dari ada 24 korteks sekunder dan 7 area asosiasi, yang masing-masing area ini dia punya respon ke aspek stimuli visual yang berbeda. Ini kelebihannya ya. Jadi pentingnya dibagi menjadi area sekunder dan area asosiasi ini. Nanti warna tertentu dia arahnya ke sana, warna tertentu arahnya ke situ. Adanya modifikasi gerakan, kita mengenali gerakan warnanya ke situ. Nantilah kita jelasin nanti di jalur ventral dan jalur dorsal nanti ya di sini juga. Nah, ini dia. Ya. Bagaimana suatu tampilan tertentu dari tampilan visual dari korteks visual primer, dia akan berjalan tergantung arahnya. Kita bisa lihat ada arah dorsal bagian atas sini sampai dia nanti ke korteks prestriata dan korteks posteroparietal, dan arah ventral, korteks prestriata ventral dan korteks inferotemporal. Nanti dia akan menghasilkan analisis yang berbeda-beda masing-masing. Bagaimana konsep teorinya secara aliran ventral dan dorsal itu? Ada where and what. Ya. Jadi aliran dorsal itu yang warna merah, terutama pada persepsi spasial, persepsi bagaimana lokasi di sini, visual. Sementara aliran ventral bentuk benda, bentuknya. Jadi bagaimana rekognisi bentuk. Jadi ini where, dorsal where, ventral itu what. Apa sih bentuknya, bagaimana sih? Kalau ini alirannya, kita bisa lihat ini nanti bisa menggambarkan persepsi kedalaman ya. Jadi mata itu melihat yang dekat dan jauh itu berbeda, itu kita bisa menilainya sebenarnya melalui aliran dorsal yang dominan. Jadi kita juga bisa tahu daerah otak mana yang terkena kalau gangguannya di situ ya, karena itu adalah aliran dorsal. Begitu juga pengaruh dari pengaturan perilaku dan persepsi kesadaran. Aliran dorsal itu dalam pengaruh ke perilaku visually guided ya. Tapi yang ventral itu mempengaruhi kesadaran. Nanti akan kita jelaskan di sini. Ya, ini dorsal tadi seperti saya bilang, stimuli spasial, bagaimana lokasi objek atau arah pergerakan. Lokasinya di sana sebelah kanan, di belakang dari kursi. Nah, itu adalah bagaimana dorsal yang mempengaruhi. Yang nanti akan dia mengarahkan interaksi perilaku dengan objek. Jadi kita bisa lihat, jadi ini fungsi dari asosiasi sebenarnya nanti ya. Bahwa itu kita bisa lihat adanya suatu gelas. Gelas itu kita sudah pikir bahwa ini nanti kita akan bisa ambil untuk mengambil minum. Jadi, sudah ada. Ini maksud dari fungsi dari visual asosiasinya. Ventral itu pengenalan bentuk
Kemudian mediasi persepsi pengalaman kesadaran akan benda. Bahwa ketika melihat anjing itu, ingat dia bahwa ini anjing pernah melakukan mengejar kita ya. Jadi itu aliran ventral namanya, persepsi pengalaman kesadaran akan anjing itu. Jadi proses pengolahannya itu adalah di area asosiasi, area sekunder dan area asosiasi sebenarnya. Tapi inilah hebatnya bagaimana kalau kita tidak memiliki kemampuan ini, oh itu anjing, udah selesai. Wah, anjing itu efeknya nanti dia bisa ngejar kita, bisa ini. Itu adalah efek dari proses pengolahan aktivitas visual kita di bagian ke arah ventral. Di hebatnya otak kita itu bisa memikirkan sampai begitu, dan proses-proses yang lain pun juga bisa dijelaskan melalui aliran dorsal dan aliran ventral tersebut. Itu sekilas mengenai bagaimana pengaruh dari jaras otak terhadap nanti penglihatan di visual. Kemudian sedikit mengenai fisika optik ya, bahwa cahaya itu akan direfraksikan lebih cepat pada udara, lebih lambat pada benda padat atau cair dengan memiliki indeks refraksi. Contoh kalau kaca kecepatannya 200.000 km per detik, maka indeks refraksinya 1,5, karena di udara itu 300.000. Kalau dia tegak lurus terhadap benda, maka arahnya akan tetap sehingga tidak akan direfraksikan. Kalau membentuk sudut, maka arah akan berbelok. Maka dia akan memfokus, kalau lensanya cekung, dia akan divergen. Nanti kita lihat juga. Ini kalau dia tegak lurus terhadap suatu objek, kaca di sini, maka dia tidak akan direfraksikan, tidak akan membelok. Tapi kalau dia tidak tegak lurus, dia akan dibelokkan. Ini konsep lensa tadi, seperti saya bilang, lensa cembung itu konvergen, lensa cekung itu divergen. Sementara lensa silinder, itu dia berkumpul membentuk suatu garis. Nanti kombinasi dua lensa silindris yang tegak lurus akan memberikan efek lensa sferis akan membentuk konvergen ya nantinya. Ini lensa cembung, dia konvergen. Lensa cekung, dia divergen. Ini peran nanti bagaimana kita memberikan kacamata nanti sebenarnya. Kemudian ada panjang fokus lensa. Kalau dia paralel ini, cahaya paralel itu didapatkan dari kita melihat benda yang jauh. Jadi lurus dia ya cahayanya. Fokusnya sama dengan panjang fokus sebenarnya. Tapi kalau pada cahaya divergen yang di dekat, fokusnya itu akan makin jauh ke belakang nanti samanya. Kalau dia lensanya makin cembung, fokusnya mendekat. Ini kita lihat di sini ya. Kalau dia dari distance source, melihat jauh, maka fokus di tempat yang tepat. Kalau dari satu titik tertentu, jarak yang tertentu, maka dia akan fokusnya akan lebih menjauh karena dia dekat sini, kemudian baru dikecilkan, sehingga nanti lensa bagaimana mendekatkan ke tempat fokus normal, ini retina nanti ya fokus normalnya, maka lensa akan berusaha mencembungkan. Inilah nanti yang kita sebut namanya daya akomodasi nantinya. Kalau dia melihat dekat, kalau melihat jauh mah dia nggak akan mencembungkan. Dan kemudian proses pembentukan bayangan di mata itu adalah pembentukan bayangan terbalik. Nanti akan ada kita lihat gambarnya. Dengan kekuatan refraksi lensa itu dinilai dalam bentuk diopter, ya, bagaimana memfokuskan pada 1 meter. Sehingga kalau dia jaraknya 0,5 meter, fokusnya jadi 2 diopter. Dan seterusnya begitu. Ini tampilan bentuk benda A, maka dia akan ditukar di sini. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya sama lurus ya. Kalau garis lurus ya garis lurus, tidak kelihatan terbaliknya. Padahal dia nanti adalah sebenarnya orang kalau kaki di bawah dia akan dibalik jadi kepala di atas, kepala di bawah, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi nanti tampilan di otaknya akan diubah lagi sehingga dikenali bahwa ini orangnya kepala di atas, kaki di bawah. Ini 1 diopter tadi, 1 meter, 2 diopter setengah, 10 itu tinggal 0,1 meter. Tapi kita perlu ingat bahwa bola mata itu kan kecil ya.
sehingga dia akan memiliki kemampuan refraksi yang sangat besar, lebih dari 10 diopter, karena ukuran bola mata itu ya tidak sampai 10 cm juga tidak sampai. Sehingga kekuatan refraksi totalnya bisa mencapai 59 diopter. Artinya cuma 2 cm dia bisa mengantarkan dari lensa sampai ke retina. Dengan indeks refraksi ini masing-masing kita bisa lihat nih. Kornea di 1,38, cairan aqueous 1,3, lensa 1,4, cairan vitreous 1,34 dan seterusnya. Nah, ini indeks refraksi, sehingga dari objek yang dikenali di sini bisa dikenali di retina menjadi dua objek yang terpisah di sini. Saya bilang tadi, untuk pengubahan daya refraksi kita punya akomodasi, di mana pada anak-anak bisa diubah dengan sadar dari 20 akomodasi ke 34 diopter. Artinya ketika melihat dekat, orang itu akan mengakomodasi lensanya sehingga lebih menggembungkan, mencembungkan lensa. Jadi bisa melihat, memfokuskan tepat bayangannya tepat di retina. Karena seperti saya bilang contohkan tadi, ketika kita melihat dekat, titik fokusnya akan berubah. Maka perlu digembungkan di sini. Nah, itulah peran dari sebenarnya penggembungan lensa melalui kontraksi otot siliaris dan pengenduran regangan dari ligamentum suspensorium lensa, lentis namanya, yang bisa dirangsang oleh saraf simpatis. Nah, pada keadaan usia tua, otot siliarisnya tidak bisa berkontraksi lebih bagus, ligamentumnya sudah tidak kendur, sehingga daya akomodasi akan menurun. Inilah yang kita sebut namanya presbiopia. Makanya butuhlah orang menggunakan kacamata dekat, kacamata baca untuk membaca. Tapi kalau melihat jauh dia aman karena mata tidak berakomodasi. Ini yang tadi saya bilang ada ligamentum suspensorium di sini ya. Kemudian ada otot siliaris di sini. Dia bisa berkontraksi menekan suspensoriumnya, lensanya jadi lebih cembung di sini ya, sehingga dia akan lebih tebal. Kemudian ada lagi komponen mata, pupil yang juga berperan di dalam bagaimana pengaturan jumlah cahaya yang masuk ke dalam. Bisa kecil sekali, bisa besar sekali. Kalau kita lihat pada orang gelap, pada kondisi gelap, maka pupilnya akan melebar untuk menampung banyak cahaya. Pada kondisi terang, pupilnya akan mengecil supaya fokusnya bisa lebih baik. Jadi pupil kecil untuk fokus lebih baik, pupil besar itu jumlah cahaya lebih banyak. Kita bisa lihat di sini, ini pupil yang kecil. Kita bisa melihat di sini, titik fokusnya di sini lebih detail fokusnya ya, gambarannya. Tapi kalau pada lensa yang besar, dia butuh cahaya yang banyak untuk bisa nampil, tidak detail. Ada yang kita sebut namanya visual acuity atau ketajaman penglihatan. Jadi ini seberapa kita bisa membedakan titik dua benda. Jadi kita anggap itu adalah dua titik yang berbeda. Itu di mana 2 mikron itu masih titik di retina di mana bisa membedakan antara satu benda dengan satu benda yang lain. Jaraknya itu di retina sekitar 2 mikrometer. Dengan kita melihat beda sudut pandangnya itu mencapai kurang dari 1 derajat ya, 25 second nama hitungannya. Kalau kalian 360 derajat, maka 1/60-nya itu adalah menit, 1/60-nya lagi second. Artinya lebih kecil lagi, cuma setengah menit nih namanya. Beda sudut pandang jarak sedikit saja itu bisa dilihat oleh retina. Itulah tajam penglihatan yang kita sebut. Kemudian ada fovea tadi saya bilang dengan ukuran kecil dari 500 mikron. Ketajaman penglihatannya bisa mencapai kurang dari 2 derajat dari lapangan pandang. Dengan ketajaman penglihatan pada di luar fovea itu lebih turun sampai 10 kali. Fovea ini bisa sangat sekali kita lihat nih. Dan apa peran dari ketajaman penglihatan ini? Kita bisa melihat huruf dari jarak 20 kaki atau 6 meter namanya. Makanya ini kita menilai visus
yang kita lihat itu dengan visual acuity. Kita bisa bedakan 2 mikron di retina itu tampilannya dengan 6 meter kita menilai visus itu, pemeriksaan visus. Itulah yang kita sebut namanya ketajaman penglihatan nanti namanya. Membedakan antara 2 mikron. Kalau sudah ada gangguan atau gangguan fokus, maka ini gangguan refraksi namanya nanti. Ya, ini jarak benda 1 mm di 10 meter bisa dikenali oleh mata 2 mikrometer. Di jarak 10 meter kita melihat benda 1 mm ukurannya, itu masih bisa dinilai oleh mata. Normalnya. Kalau sudah ada gangguan, maka mungkin sudah ada gangguan refraksi, atau gangguan di retinanya, dan lain sebagainya. Tapi harusnya ini 1 mm jarak kita bisa membedakan di jarak 10 meter. Selain dari itu, mata sebenarnya punya peran dalam menilai kedalaman. Ya. Ini yang saya bilang tadi, peran dari dorsal, ya. Dorsal, aliran dorsal. Bagaimana menentukan jarak melalui ukuran bayangan di retina. Kita bisa lihat bayangannya lebih kecil atau lebih besar, itu kita bisa tahu ini bendanya lebih besar atau lebih kecil. Ada yang kita sebut namanya moving parallax, di mana gerakan kepala itu membuat bayangan benda dekat bergerak, tapi benda jauh tetap. Ini kita bisa tentukan persepsi kedalamannya, tapi makanya kita harus gerakkan kepala. Kalau kita lihat, oh ini dia bergerak, berarti dia dekat. Karena nggak bergerak, berarti dia jauh. Itu bagaimana penilaian kedalaman atau kejauhnya. Kemudian ada yang kita sebut namanya binocular parallax atau visus binokular atau stereopsis. Kita lihat di sini gambarnya ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya, kita lihat kita nggak tahu nih jauh atau enggaknya. Kalau kita pakai satu mata, maka oh ini matanya cuma jaraknya dekat nih, sama jaraknya. Tapi kita lihat dua mata, maka kita bisa lihat ukuran, kita bisa lihat kedalamannya, kejauhnya dengan menggunakan stereopsis mata ini. Kita bisa tahu ini jaraknya lebih jauh, ini jaraknya dekat dengan menggunakan stereopsis atau binocular parallax. Makanya kita penting menggunakan dua mata itu untuk membedakan kedalaman atau persepsi benda, lokasinya ini lebih jauh, ini lebih dekat. Nggak bisa kita orang melihat satu mata itu, apalagi dekat, dia melihat dekat itu dia sulit sekali menentukan ini yang mana lebih dalam ya. Yang penting penglihatan dua mata. Mungkin itu dari saya.